Shalom semuanya, gimana kabar kalian? Udah makan siang belum? Udah, Oke. Bu. Udah? Udah, Ibu. Jessica udah makan siang? Sudah, Miss. Oke, mantap ya. Nah, sebelumnya Ibu mau absen dulu nih. Jessica ada? Ada, Miss. Charlomi? Hadir, Miss. Bella? Ada. Oke, kalau Juli hari ini tidak hadir karena sudah izin, katanya ada pemadaman listrik di rumahnya gitu. Ya, online learning. Oke, kita akan buka dalam doa. Ibu akan pimpin dalam doa. Mari anak-anak kita siapkan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bersama-sama kembali belajar Biblia Sains. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami supaya dapat memperhatikan dengan baik, saya juga dapat menyampaikan pembelajaran dengan baik, dan juga berkati setiap jaringan dan device yang kami gunakan. Berkati juga teman kami yang belum bisa hadir, terutama Juli yang sedang ada kendala. Kiranya Tuhan, kendala teknik kami tidak mengurangi semangat kami untuk belajar. Terima kasih, kiranya Tuhan pimpin setiap kami dari awal hingga akhir pembelajaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, amin. Nah, Ibu akan share screen ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu mau mengingatkan sekali lagi mengenai peraturan kelas kita, di mana kalau anak-anak mau bertanya, boleh langsung raise hand, lalu Ibu akan persilakan kalian untuk on mic ya. Dan juga tidak perlu tunggu Ibu harus memberikan sesi pertanyaan, kalian juga boleh langsung nanya kok. Dan kalau ada yang mau izin, off cam dan lain sebagainya, usahakan untuk izin lewat private chat Zoom ke Ibu ya. Oke. Nah, kita akan review dulu pembelajaran minggu lalu mengenai latar belakang surat Efesus. Kira-kira masih ada yang ingat tidak surat Efesus yang tulis siapa? Paulus, Bu. Oke, betul Dela ya. Terima kasih. Berarti kalian masih ingat. Nah, jadi Paulus menulis surat dari penjara ke jemaat di Efesus yang pada saat itu masih melakukan penyembahan terhadap dewa Yunani, yakni Dewi Artemis. Ada yang bisa kasih tahu Dewi Artemis itu siapa? Aku, Miss. Ya, Jessica. Dewi kesuburan, Miss. Ya, betul sekali ya. Dewi Artemis itu adalah dewi kesuburan. Nah, inilah tempel atau tempat peribadatan kepada Dewi Artemis di Efesus atau sekarang itu Turki. Nah, surat Paulus ini berisikan nasihat, perintah, dan himbauan untuk hidup dalam Kristus. Dan melalui surat ini, Paulus memberitakan bahwa Tuhan telah memilih umat-Nya. Ia mengampuni dan membebas umat-Nya dari dosa, sehingga jemaat Efesus harus hidup dalam kesatuan, taat, dan mengasihi Kristus. Tujuan dari surat Paulus ini adalah menguatkan anggota tubuh Kristus, yakni gereja di Efesus. Kenapa? Karena mereka telah memiliki identitas yang baru, yakni identitas sebagai orang yang telah diselamatkan dan hidup di dalam Kristus. Nah, berkaitan dengan identitas ini, hari ini kita akan belajar mengenai keselamatan itu sebenarnya apa sih maknanya. Terutama kita akan belajar mengenai topik keselamatan hanya oleh anugerah yang terambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nah, apa yang kamu ketahui tentang keselamatan? Mungkin ada yang bisa kasih tahu Ibu dulu nih. Apa sih yang kalian ketahui tentang keselamatan? Kalau selamatkan berarti masuk surga, Miss. Masuk surga. Oke, Dela. Tadi Sherlyn juga on mic. Gimana, Sherlyn? Sama, Bu, jawabannya masuk surga. Oke, betul ya Dela dan Sherlyn. Kita diselamatkan berarti kita masuk surga. Tapi apakah hanya itu? Kita akan mempelajari lebih dalam mengenai makna dari keselamatan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah supaya siswa sekalian mampu membedakan antara keselamatan hanya oleh anugerah dengan usaha manusia. Kemudian mampu meyakini bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diperoleh melalui iman. Dan mampu merespon keselamatan yang diberikan Allah dengan iman. Nah, apa sih yang kita pelajari hari ini? Yang kita akan pelajari adalah bagaimana kita harus memaknai keselamatan, kemudian bagaimana kita beroleh keselamatan, dan bagaimana kita harus merespon keselamatan.
Oke, anak-anak tetap fokus ya. Nah, Ibu sudah minta kalian untuk membaca Alkitab dari kitab Efesus. Semuanya sudah baca? Sudah? Sudah, Bu. Oke, Yesika gimana Yesika? Sudah, Miss. Oke, terima kasih semuanya. Apa sih makna keselamatan itu? Efesus 2:8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Pertama-tama kita akan membahas dari kalimat yang pertama ini ya anak-anak. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Tetapi sebenarnya, yang paling menggambarkan mengenai ayat ini adalah versi bahasa Inggrisnya. For it is by grace you have been saved through faith. Jadi lebih tepatnya bukan oleh iman, tetapi through faith itu artinya melalui iman. Nah, ada dua yang mau Ibu highlight. Yang pertama adalah mengenai anugerah atau kasih karunia, dan yang kedua adalah mengenai iman. Ayo Dela, lagi lihat kemana Dela? Oke. Ya, Ibu. Oke. Nah, kenapa disebut dengan anugerah? Kenapa disebut dengan karunia? Karena ini adalah pemberian Allah. Keselamatan adalah pemberian Allah secara cuma-cuma kepada orang yang tidak layak menerimanya. Kenapa tidak layak menerima? Coba Sherlyn bisa jawab. Karena manusia berdosa, Bu. Ya, benar ya. Karena kita semua berdosa, sehingga kita tidak layak. Tetapi kita secara cuma-cuma diberikan. Itulah namanya kasih karunia atau anugerah. Kemudian yang kedua mengenai iman. Iman ini adalah instrumen yang juga dikaruniakan Allah kepada umat pilihannya untuk menerima keselamatan. Jadi iman ini sendiri bukan merupakan apa yang kita miliki sejak awalnya, bukan usaha kita, bukan kita, oh saya mau terima Tuhan, oh saya mau percaya Tuhan. Itu tandanya ada kehendak manusia di sana, tapi iman di sini adalah pemberian Tuhan juga. Tuhanlah yang memberikan kita iman sehingga kita diselamatkan. Itu sungguh-sungguh merupakan semuanya karya Tuhan, kasih karunia Tuhan. Oke, sekarang kita lanjut pada kalimat yang kedua dari Efesus 2:8-9. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, Paulus menegaskan bahwa sama sekali tidak ada yang bisa kita lakukan sendiri, baik itu keselamatan, kasih karunia, bahkan iman, semuanya adalah pemberian Allah. Nah, pemberian Allah yang bagaimana? Kita lihat kembali dalam Yohanes 3 ayat 16. Nah, ada yang masih hafal Yohanes 3 ayat 16? Saya, Bu. Oke, Sherlyn. Oh, Eca juga ya. Oke, Sherlyn boleh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, terima kasih Sherlyn. One clap buat Sherlyn. Sumber keselamatan kita adalah kesatuan dengan Kristus. Nah, kalau kita lihat orang yang mirip-mirip dengan Mother Teresa atau Mother Teresa sendiri, kita sering bilang gini, wah orangnya baik ya, pasti masuk surga. Soalnya rajin pelayanan, baik sama orang lain gitu. Apakah bicara seperti itu adalah benar? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa benar kalau misalnya kita sungguh memahami makna keselamatan tadi yang kita pelajari tadi. Tapi bisa tidak kalau kita tetap menilai bahwa sumber keselamatan adalah kebaikan manusia. Kita baca dari Galatia 2 ayat 16 ini, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sumber keselamatan kita hanyalah satu, yaitu Allah melalui kesatuan dalam Kristus, bukan oleh kebaikan. Nah, kita sampai kepada kalimat yang ketiga dari Efesus 2:8-9. Itu bukan pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sering juga ya kalau kita lihat ada hamba Tuhan atau mungkin orang Kristen yang lain yang kita lihat sering berbuat baik, sering pelayanan, rajin bantu orang. Wah,
Tapi kalau suatu hari mereka atau kita sendiri nih jatuh sakit, tidak jarang kita mengeluh sama Tuhan, protes sama Tuhan. Waduh Tuhan, saya ini sudah sering buat baik selama hidup saya tidak pernah buat jahat deh sama orang. Justru saya bantu orang. Tapi kenapa Tuhan kok kasih saya sakit? Tuhan biarkan saya menderita seperti ini. Nah, kalimat seperti itu, pandangan seperti itu, artinya kita itu masih berpikir bahwa kalau saya buat baik, Tuhan juga harus balas saya baik. Nah, itu adalah pemikiran yang salah. Pemikiran yang seperti itu sebenarnya termasuk bukti bahwa kita tidak sungguh-sungguh memahami makna keselamatan itu sendiri. Coba Eca bayangkan ya, rumah Eca yang sekarang ini, kemudian tiba-tiba ada tim dari SCTI, tim bedah rumah ketok pintu, halo Eca, kami dari tim SCTI ini, kami mau bedah rumah Anda gitu, gratis, tidak perlu kamu lakukan apa-apa. Bagaimana respon Eca? Bedah rumah mah bukan RCTI, Bu. Bedah rumah mah ini, Bu. Apa sih? Global TV. Ibu mah nggak pernah nonton TV. Oh iya, Elin ini sering nonton TV. Oke deh. Nah, gimana nih? Kalau Eca, responnya bagaimana? Kalau saya sih senang banget, Bu. Mungkin bisa sampai sujud syukur. Karena tiba-tiba langsung bagus. Iya, betul ya. Langsung sujud syukur, rumahnya jadi kayak gini. Kalau Jessica, gimana Jessica? Bersyukur, Ibu. Bersyukur juga ya. Nah, itulah respon yang seharusnya kita miliki ketika kita dikaruniakan keselamatan oleh Allah. Nah, respon yang kita berikan merupakan respon iman. Sebagai orang beriman, kita juga memberikan respon iman, yakni menghormati. Dengan cara apa? Rendah hati di hadapan Allah. Tidak seperti yang tadi hamba Tuhan atau orang percaya sudah berbuat baik, melayani, sakit, protes kepada Allah. Kita tidak bisa sombong. Kita tidak bisa membual atas kebaikan yang kita lakukan. Kita harus bersikap rendah hati di hadapan Allah. Menyadari bahwa kita ini orang berdosa yang layak mati, tapi diselamatkan oleh Allah. Tidak berhak sama sekali kita memperhitungkan kebaikan kita di hadapan Allah. Yang kedua adalah memuliakan. Selalu bersyukur dan bersuka cita seperti kita terima rumah, gak buat apa-apa, terus tiba-tiba ada yang kasih rumah. Wah, kalau ketemu nih orang yang kasih kita rumah itu tadi, halo Mbak, makasih ya Mbak, aduh rumahnya sampai sekarang masih saya jaga bersih, rapi, gitu. Nah itulah, kita harus memuliakan, bersyukur, bersuka cita. Kemudian yang ketiga adalah menaati. Karena kita adalah miliknya, dan kita perlu melayani, tanda kutip mengerjakan keselamatan. Sebagai milik Allah yang telah ditebus, kita memberikan respon iman. Respon yang paling nyata adalah dengan mengerjakan keselamatan itu. Karena iman tanpa perbuatan adalah apa, Dela? Mati, Bu. Iya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iya, mati, Dela. Nah, itulah ya, anak-anak semuanya. Kita sebagai orang beriman, tentu perlu mengikuti teladan kita. Teladan kita siapa, Elin? Ibu ini aku terus yang ditunjuk. Ya, karena kamu lagi kurang fokus ya, Ibu kamu lihat ke bawah terus. Ya, Bu. Tuhan Yesus, Bu. Tuhan Yesus. Jadi, sama seperti Tuhan Yesus yang hidup menyerahkan diri untuk Bapaknya, bersikap rendah hati, memuliakan Tuhan. Bahkan Yesus yang begitu luar biasa saja, hidup bagi Allah, bukan hidup bagi dirinya sendiri. Lalu kita ini yang berdosa, sudah diselamatkan, apakah masih mau hidup untuk diri kita sendiri dengan tujuan yang sia-sia? Nah, kalau kita lihat ya, lihat ini di sini. Tujuan hidup kita sebelumnya adalah, saya sekolah, kemudian saya bisa kerja, saya bisa punya uang yang banyak, saya bisa beli rumah yang bagus, atau saya bisa jalan-jalan traveling ke Paris, ke Jerman, ke Korea, atau kita bisa akhirnya menikah, punya suami yang ganteng, punya anak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya. Atau mungkin kalau zaman sekarang laki-laki perempuan cita-citanya mau jadi gamers profesional. Nah, apakah ini yang dulu kita jadikan tujuan hidup kita, saya mau kerja, saya mau punya rumah, setelah kita menyadari identitas kita dalam Kristus, sebagai orang yang telah diselamatkan hanya oleh anugerah, yang mau menyerahkan diri kita hidup, memuliakan Tuhan seumur hidup. Apakah ini masih menjadi tujuan hidup kita? Tentu tidak ya. Nah, ini semua
tetap bisa kita lakukan, tetapi bukan sebagai tujuan hidup, tetapi sebagai instrumen bagi kita untuk memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Bu, sebenarnya aku mau tanya sih, Bu. Kalau misalnya nih, Bu, ya, case-nya kita itu percaya Kristus ya, Bu, ya, dari lahir. Aku misalnya dikenalkan oleh Kristus sendiri. Tapi ada duniawi yang lebih menarik, Bu. Hal-hal duniawi kayak tadi uang atau kepentingan kayak liburan tadi gitu. Apakah bisa dibilang kalau kita itu meninggalkan iman kita? Ya, kembali lagi ke tadi ya. Mungkin zaman sekarang anak-anak itu sedang bergumul ya sama tujuan hidupnya. Apakah boleh cari uang? Apakah boleh melakukan hobi? Boleh punya rumah yang mahal? Boleh punya keluarga yang harmonis? Tidak apa-apa. Tapi menjadi salah kalau itu jadi tujuan hidup kita. Apakah bisa dimengerti, Evelyn? Iya, Bu, bisa. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Evelyn. Mungkin Jessica bisa memberikan respon apa yang dipelajari hari ini. Boleh Ibu, kalau apa yang saya pelajari hari ini itu, yang pertama itu ini, keselamatan itu adalah karya dan anugerah dari Allah yang diberikan cuma-cuma kepada kita manusia berdosa. Terus kita manusia berdosa ini harus memberikan respon, harus mengerjakan keselamatan. Contohnya tadi kayak rendah hati, terus melayani sesama, terus menaati perintah Allah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Jessica untuk responnya. One clap untuk Jessica semuanya. Jadi, anak-anak sekalian, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kita adalah orang berdosa yang layak mati, namun menerima anugerah atau kasih karunia keselamatan dari Allah melalui iman. Keselamatan hanya diperoleh di dalam Allah melalui kesatuan dengan Kristus, bukan oleh perbuatan baik. Dan dengan identitas yang baru di dalam Kristus, kita mengerjakan keselamatan sebagai respon iman atas anugerah keselamatan Allah. Ibu harap kita semua bisa selalu mengingat ini ya, sola gratia, sola fide, soli deo, gloria. Hanya oleh kasih karunia, hanya oleh anugerah, melalui iman saja, dan untuk kemuliaan Allah saja. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai evaluasi yang akan kalian semua kerjakan. Yang pertama, yakni tugas asinkronus. Menulis insight pembelajaran hari ini sebanyak 3-5 kata di Moodle, dengan due date-nya adalah sampai jam 3 sore ya, WIB. Kemudian, tugas rumahnya adalah, pertama ada tugas mandiri. Oke, anak-anak tolong perhatikan tugasnya, yakni membuat refleksi dengan tema Saved by Grace Alone sebanyak 250-300 kata pada Microsoft Word, dan dikumpulkan pada 28 Oktober 2021. Bella, sedang memperhatikan? Oke. Kemudian, ini template-nya, refleksi Saved by Grace Alone, ada kalian perlu menuliskan nama, kelas, tanggal, dan pertanyaannya adalah, jelaskan apa yang dulu kamu yakini mengenai keselamatan, kemudian jelaskan keyakinan kamu sekarang mengenai keselamatan adalah anugerah Allah yang diperoleh melalui iman. Dan tuliskan keputusan kamu sebagai orang beriman, dan jelaskan mengapa kamu mau mengambil keputusan itu. Template ini sudah Ibu taruh di Moodle, jadi kalian bisa download. Pengumpulannya juga sama ya, di Moodle. Kemudian, tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ya, perhatikan baik-baik. Penyajian presentasi mengenai implikasi keselamatan dalam bentuk video dengan durasi selama 5 menit dan dikumpulkan maksimal tanggal 9 November 2021 pada link bit.ly/tugas video kelas 10 dengan topik menghormati, memuliakan, menaati, melayani. Jadi ini tadi keempat respon iman. Jadi ada 4 respon, begitu pula berarti ada 4 kelompok, dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. Nah, setiap kelompok harus memberikan minimal 2 ayat Alkitab yang mendasari topik presentasinya. Kemudian, masing-masing siswa dalam kelompok memberikan 1 aplikasi sederhana sesuai topik, sehingga akan terdapat 4-5 aplikasi untuk masing-masing topik presentasi.
Daftar kelompok dan juga rubrik ada di Moodle. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih karena semuanya sudah mengikuti dengan baik, aktif, dan mampu menerimanya semua dengan baik ya. One time untuk kita semua. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dalam doa. Ibu minta Echa untuk pimpin dalam doa. Baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersatu hati dalam doa. Dalam surga, kami sungguh bersyukur buat pembelajaran hari ini. Kami boleh semakin mengerti mengenai keselamatan ya Tuhan. Kami bersyukur disadarkan kembali bahwa keselamatan adalah oleh anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik kami. Kami berdoa juga buat aktivitas teman-teman selanjutnya, kiranya Tuhan yang memimpin dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Bu. Miss. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bye, Bu. Yes.